Assalamualaikum, halo teman-teman pendengar Rumah Diksi Podcast. Selamat datang di Jam Kosong Podcast. Kebetulan kita hari ini kedatangan tamu yang spesial banget. Tamu yang tentunya sangat amat familiar di kalangan warga SMA Negeri 4 Kota Tasikmalaya. Langsung aja ya, kita sambut Teh Alia. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Alia Kuzaima. Aku menjabat sebagai Ketua OSIS periode 2024-2025. Hai. Seneng banget nih kita akhirnya kedatangan Teh Alia gitu kan sebagai tamu perdana kita loh teman-teman. Episode perdana kita langsung kedatangan Ketua OSIS gitu ya. Oke, nah di video kali ini kita tuh akan fokus nih sama perjalanan Teteh, perjalanan kakak selama menjabat jadi Ketua OSIS, pengalaman-pengalamannya, tantangannya gitu Teh ya. Yang harapannya bisa jadi penyemangat dan motivasi buat kalian semua yang nonton episode kali ini. Oke, langsung aja udah siap nih Teh? Siap banget. Oke, Ji, Teteh coba ceritain deh, awalnya kok bisa sih mau jadi ketua OSIS? Oke, ini sebenarnya bukan plot twist ya kayaknya. Tapi jadi sebenarnya aku tuh gak mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS, tapi emang sama pengurus OSISnya tuh dipilih. Jadi kayak sebelum pemilihan Caketos tuh kita tuh di voting pengurus OSIS tuh, dan ternyata aku terpilih sebagai Caketos. Nah, karena aku gak ingin mengecewakan rekan-rekan yang sudah percaya dengan aku, jadi aku berani aja kayak sebenarnya ragu kan, kayak bisa nggak ya, tapi ternyata melihat teman-teman yang percaya ke aku kayak menjadi dorongan semangat buat kita dan dorongan percaya diri. Jadi kayak ayo nih kapan lagi, apalagi ini tuh kesempatan yang bagus dong, kenapa nolak kesempatan yang bagus gitu. Jadi jangan takut untuk menjadi seorang pemimpin. Nah ini aku sebenarnya sangat amat penasaran nih, kan Teteh tuh udah berhasil gitu ya menjabat jadi ketua OSIS gitu ya. Ini sebenarnya yang mendorong Teteh jadi ketua OSIS tuh udah datang dari dulu nggak sih? Misalkan waktu dulu tuh pengen jadi ketua OSIS gitu atau gimana tuh? Oke, sebenarnya dari awal tuh gak ada niatan buat jadi ketua OSIS, tapi semakin lama tumbuh jiwa kepemimpinan aku dan dapat kepercayaan dari rekan-rekan aku, jadi itu ngebuat aku kayak kayaknya aku cocok nih jadi ketua. Dan ternyata pas pemilihan calon ketua OSIS itu ternyata aku terpilih sebagai ketua umum gitu kan. Aku kayak awalnya tuh kayak ngira-ngira kayaknya aku bakal jadi ketua satu deh, karena yang mencalonkan itu kan temen aku yang lain. Nah, jadi aku kayaknya aku cocoknya ketua satu deh, dan ternyata warga Patas tuh milih aku sebagai ketua umum. Kayak terima kasih warga Patas. Tuh guys, terima kasih katanya guys. Oke, lanjut nih. Nah pas pertama kali kepilih kan, itu gimana sih perasaannya kan? Seneng kah? Atau bingung kita atau gimana? Nah, kalau kita bahas soal perasaan, pasti kalau kita kepilih tuh kayak bingung awalnya, bingung kayak selanjutnya apa nih yang harus dipersiapkan. Dan aku di situ mulai kayak meningkatkan kesadaran aku untuk tanggung jawab dengan penuh. Terus aku kayak harus menjadi pemimpin yang visioner. Aku menentukan tujuan-tujuan aku ke depannya buat OSIS ini. Terus apalagi banyak tantangan yang bakal dilewatin, dan aku berusaha nyari-nyari solusi kayak gitu sebelum tantangan itu terjadi gitu. Jadi mencegah gitu ya. Ya, harus mempersiapkan dengan penuh. Nah, selama satu periode ini kan pasti tuh ada momen kadang naik, kadang turun gitu ya. Apa sih momen yang paling bikin pusing banget waktu jadi ketua OSIS itu apa? Aku agak penasaran. Oke, gini ya teman-teman. Jadi di OSIS tuh ada program kerja. Nah, kebetulan angkatan aku tuh ternyata program kerjanya dadakan. Kayak semisal nih OSIS udah menyiapkan proker yang sudah dirancang, sudah rapat dengan guru, dan ternyata ada ubahan atau kayak perintah dari pemerintah. Jadi itu tuh tahu gak, MPLS itu kita tuh dadakan Hamin 2 hari atau berapa hari itu tuh rundownnya diubah karena itu harus menyesuaikan itu dengan pemerintah. 2 hari itu Iya kan? Kacau banget gak sih kalau Hamin 2 hari? Tapi karena OSIS itu sigap dan guru itu sigap juga, jadi kita tuh bisa menyelesaikan masalah itu, dan alhamdulillahnya kegiatan itu tetap berjalan dengan lancar gitu. MPLS waktu zaman aku ya,
Enggak, kemarin. Oh kemarin. Iya. Oh iya Kemarin. Itu benar-benar kayak kita udah rapat sebulan lah, seminggu. Ternyata tiba-tiba Hamin 4 hari, 3 hari, 2 hari, ya segitu. Itu udah diubah roundenya kayak wow. Tapi pada akhirnya terpecahkan lah ya Iya. solusinya karena kerjasama antara OSIS OSISnya dan guru. hebat juga gitu ya. Jadi salah satu sikap yang emang dimiliki sama OSIS tuh ya salah satunya itu kayak kita harus sigap dalam menghadapi sesuatu gitu. Widih. Oke lanjut nih. Oke. Kan tadi Teteh udah nyinggung tentang program dan segala macam lah ya. Iya. Kan Teteh tuh sebelum nyalonin tuh pasti punya program kerja. Iya, betul. Nah, program kerja yang Teteh banggain, yang kira-kira menjadi ini warisan aku nih di program Oke. OSIS. Nah, Apa tuh? cocok banget nih. Jadi, aku itu apa ya? Apa? Memberikan program kerja yaitu PATAS Education, yaitu PATAS Education and Innovation. Kenapa? Aku bangga karena mereka itu banyak belajar untuk percaya diri, melatih bicaranya di depan banyak orang. Kemudian aku dapet masukan dari calon pengurus OSIS sekarang. Katanya, "Teh, aku terinspirasi loh. Ternyata seru ya bikin video kayaknya aku pengen jadi konten kreator deh." Nah, itu menjadi suatu kebanggaan buat aku gitu. Berarti program kerja Teteh itu sangat amat selaras sama perkembangan teknologi juga dong Iya, ya? betul. Untungnya selaras. Iya, jadi perkembangan teknologi maju, media sosial maju, Ya. OSIS pun juga harus maju. Betul. Wah, keren banget. Ya, apalagi kan anak muda sekarang tuh harus apa ya? Harus bisa menginspirasi teman-temannya juga, harus bisa mengedukasi. Jadi benar-benar sangat bermanfaat sih menurut aku. Oke, lanjut nih ya. Oke. Nih, Teteh jujur aja, kita mau jujur-jujuran juga pada penonton gitu ya, yang mungkin penasaran sama kisah Teteh. Jujur aja nih, pernah nggak ada di momen dimana kamu pengen nyerah nih jadi ketua OSIS? Aduh, pernah gak ya? Aduh, pernah nggak tuh? Sebenarnya kalau fase lelah itu pasti ada. Tapi gak sampai pengen nyerah sih, karena aku ngerasa gak cuman sendiri, tapi masih ada rekan-rekan aku di belakang yang ngebantu aku juga. Dan ya, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan aku, adik-adik yang sudah membersamai saya sebagai ketua OSIS periode 2024-2025. Ada fase dimana kayak ngerasa keteteran, ada tujuan, kan kita sebagai manusia ada tujuan Iya, hidup kan. betul. Ada tujuan dimana aku tuh ingin fokus akademik dan Nah, ya, ini yang selalu jadi ya, pertanyaan nih. yang selalu jadi Teman-teman. pertanyaan. Ketua OSIS, gimana sih cara membagi waktunya? Tadi Ya. Teteh bilang kalau misalnya tujuan, manusia tuh punya tujuan. Apalagi kita sebagai murid pasti pengen dapat nilai akademik yang Iya, bagus. betul. Dan seperti itulah ya. Sedangkan Teteh itu kan ketua OSIS. Pasti waktu manajemennya susah nggak sih? Ya, jadi banyak orang yang berpikiran kalau masuk OSIS tuh gak bisa mengatur waktu. Padahal sebenarnya kita tuh di OSIS untuk belajar gimana kita cara mengatur waktu. Nah, aku tuh dulu sempat gini belajar dari angkatan-angkatan sebelumnya juga, Kang Sabik ya. Kita tuh sebenarnya tinggal bikin planning aja. Kayak misalkan OSIS kapan, kita ngerjain tugas kapan. Tapi kadang sempet bingung ketika harus ada rapat, dispen, dan ketinggalan pelajaran. Tapi sebenarnya itu masih bisa diatasi dengan kita belajar sendiri di rumah gitu. Cuman ya sempet kayak capeknya tuh ketinggalan pelajaran doang. Iya. Nah, boleh dong kasih spill tips cara Teteh membagi waktunya. Tadi kan udah lumayan dijelasin tuh agak tipis-tipis Ya. dengan cara planning. Nah, gimana sih cara planningnya ke teman-teman supaya pada tahu? Oke, jadi kalau dari saya planningnya tuh kita harus tahu apa yang ingin kita lakukan. Misalkan besok nih, besok ada apa aja kegiatannya. Kayak misalkan sekolah dari jam segini sampai jam segini. Terus ada eskul, OSIS, eskul OSIS misalkan dari jam segini sampai jam segini. Terus kita tuh harus tahu tugas apa yang ingin kita kerjakan malam harinya. Dan jangan lupa kita ambil waktu sesekali untuk istirahat gitu sih. Sebenarnya bikin jadwal yang teratur aja. Jadi kalau kamu di sekolah sempetin habisin energi kamu buat belajar biar di rumahnya tuh bisa istirahat. Iya. Oke. Jadi di sekolah tuh fokus belajar, Ya. sehingga di rumahnya nanti tinggal istirahat. Ya. Keren banget. Nah, ini mungkin agak personal, tapi nggak apa-apa kali ya. Oke, apa Oke. nih?
Menurut Teteh nih, pribadi Teteh selama menjadi ketua OSIS itu pernah berubah atau bukan pernah berubah ya? Menurut Teteh, pribadi Teteh tuh berubah nggak sih setelah setahun lebih pemegang jabatan ini? Oke. Misalnya awalnya pemalu, terus tiba-tiba jadi pede gitu kan? Kalau perubahan itu pasti selalu ada. Dan tentunya aku juga mengalami perubahan itu. Apalagi di OSIS itu kita belajar banyak hal, dari kita manajemen waktu, mengatur suatu kegiatan, merangkul teman-teman, dan menyelesaikan tugas-tugas OSIS. Dan itu tuh menjadi dorongan untuk perubahan diri aku. Misal nih, aku bisa menyelesaikan suatu event. Di dalam event itu ada sesuatu yang bisa kita pelajarin. Nah, Contohnya, kayak misal misalkan event apa ya? Yang kemarin-kemarin? Pensi misal. Misalkan. Pensi. Nah, aku di event itu aku kebagian sebagai seksi acara. Nah, di seksi acara itu kita bisa belajar gimana cara mengatur waktu, gimana cara kita menyampaikan kepada teman-teman kita public speakingnya. Terus kalau di OSIS itu pasti yang bisa dilihat perubahannya itu dari segi berbicaranya, percaya dirinya, perilakunya pasti lebih disiplin. Itu pasti terlihat sekali sih. Soalnya aku juga ngeliat adik-adik kelas aku yang sekarang nih mau lanjut ke periode 2, dilihat banget ya dari awal dia masuk OSIS sampai sekarang beres periode 1. Mereka tuh public speakingnya udah mulai bagus gitu, kayak keren kan. Kamu kenal sama anak-anak OSIS kan? Iya, jujur anak-anak OSIS yang baru, OSIS yang baru ya, generasi kakak, jujur keren banget sih public speakingnya. Gila, pokoknya salut banget sih. Iya, sih perubahan itu banyak, dan aku ngerasain banyak banget perubahan yang aku dapetin. Apalagi aku menjabat sebagai ketua. Aku tuh dulu takutan, minder, gampang overthinking. Tapi setelah aku menjadi ketua, karena ketua itu harus bisa memberikan contoh kepada rekan-rekan aku ya. Jadi itu juga menjadi dorongan aku, kayak aku nih harus melakukan yang terbaik gitu. Tapi balik lagi nih ke masa lalu mungkin ya. Oke. Yang terberat jadi ketua tuh apa sih? Karena jujur aku juga ketua teman-teman, ketua murid tapi ya, bukan ketua OSIS, bukan ketua eskul juga. Aku pernah jadi ketua murid dan rasanya capek gitu jadi ketua. Menurut Teteh apa sih yang terberat jadi seorang ketua tuh? Oke, yang terberat itu ketika kita harus mengambil keputusan. Nah, gimana tuh contohnya? Nah, ketika kita dihadapi untuk mengambil keputusan, dan sedangkan keputusan itu gak boleh menguntungkan satu orang, satu pihak. Jadi kita tuh dengan banyaknya karakter, kita harus memahami semua karakter dan membuat keputusan yang bijak, yang sesuai dengan keadaan dan tidak merugikan teman-teman. Kadang itu tuh bikin aku banyak berpikir, kayak aku takut ada nyakitin teman-teman aku. Nah, dari tadi kita udah ngedenger nih teman-teman tentang cerita Teteh yang mengalami tantangannya. Sekarang kita pengen denger dong, apa sih part paling terseru jadi ketua OSIS? Oke, Spill kita dong, spill. masuk ke part terseru ya. Masuk part terseru. Pasti seru banget. Yang pertama, kalian tuh punya value. Iya dong. betul. Kita ngerasa dihormatin, ngerasa banyak yang kenal. Kayak setiap aku lewat tuh kayak, hai ketua, itu kayak orang-orang tuh pada tahu nama aku, kayak hai Teh Alia, kayak sedangkan aku gak tahu nama dia, tapi pada ujungnya ketika aku disapa, aku juga suka kayak, hai nama kamu siapa, jadi kita kenalan. Aku suka kayak gitu sih ke adik kelas. Nambah relasi baru Ya, jadinya. nambah relasi. Itu part terseru karena bikin mood kita naik kan. Terus part terseru tuh ketika kita punya peluang-peluang kesempatan, kayak misal aku dapet jalur ketua OSIS yang ke IPB itu. Terus kalau nggak salah bukan cuma IPB doang. Unair juga ada. Ya, terus bisa ke Bandung menghadiri acara-acara kayak VOJB, menghadiri acara dari pemerintah. Nah, kayak gitu sih part terserunya. Part terserunya kayak gitu ya. Kalau misalnya part terseru dari event-event yang pernah Teteh lakuin sebagai ketua OSIS apa tuh? Salah satu, kita spill deh. Salah satu event terseru yang Teteh pernah selenggarain. Oke, event terseru apa ya? Banyak sih sebenarnya event-event menurut aku seru. Kayaknya event porak pas angkatan aku. Yang apa sih? Lupa. Soalnya di situ tuh aku nyampein sambutan juga, sambutannya yang menurut aku oke gitu. Apa sih? Spill dong. Porak apa sih waktu ada aku nggak, Mbak? Ada porak yang tradisional itu.
Yang bola beracun. Ya, itu seru. Kan di situ Iya. tradisional ya, terus bola beracun, dan itu event terseru sih. Soalnya pengurus OSISnya juga pada main gitu. Jadi Setelahnya. nggak cuma peserta didik SMA Ya. Negeri aja, tapi OSIS pun dapat kesempatan buat bermain juga. Ya, betul. Terus pas MPLS juga seru. MPLS yang tahun ini? Ya, kan apa itu tuh serunya? Gimana? memberikan sambutan ke adik-adik juga, ke adik-adik yang Oh, baru, terus iya. menyambut, terus banyak banget kenalan-kenalan adik-adik baru. Apalagi kita tuh sebagai kakak kelas kan ya, jadi Ya. ini seru. Itu sih yang paling seru, MPLS sama Porak. Oke. Lanjut nih. Kita mau spill prestasi Teteh gitu Oke, ya. boleh. Di luar bidang OSIS. Ya, Kira-kira Teteh punya prestasi apa aja sih di luar bidang OSIS? oke. Silahkan Teteh spill ke teman-teman nih. Ini tapi Udah bukan penasaran. buat sombong ya. Oh, enggak ini bukan Mas. Ini bukan. teman. Jadi prestasi aku selama menempuh pendidikan menengah atas ini, aku dapat prestasi yang pertama juara satu pidato di kejaksaan. Itu tuh mengenai tentang hukum yang humanis. Ya, hukum yang Penegakan humanis. hukum yang humanis. Betul kan? Ya, terus aku juga dapat juara 2 bersama 2 rekan aku, juara 2 lomba debat bahasa Indonesia. Itu. Keren banget. Terus oh ya, ada lagi juara 2 lomba public speaking waktu Hari Anak Nasional. Waktu Hari Anak Nasional yang di wali kota itu. Ya, Ah. jadi satu hari itu aku dapat 2 piala sekaligus. Wah, keren Tapi banget. sama-sama juara 2. Berarti ini pun juga membuktikan bahwa kepadatan waktu Teteh itu Ya. tidak menghalangi Teteh untuk mendapatkan prestasi. Betul. Jadi teman-temanku, kegiatan OSIS tuh gak menghalangi kita untuk berprestasi di luar gitu. Malah menjadi modal kita untuk berprestasi. Kayak aku bisa public speaking, aku bisa berbicara di depan banyak orang, itu karena aku dari OSIS, belajar dari OSIS gitu loh. Berarti OSIS pun bisa menjadi jembatan antara prestasi Iya, juga. betul sekali. Keren banget. Oke, mungkin karena kita mau masuk ke pengunjung acara nih. Oke. Nah, kan sebentar lagi kan tongkat estafet bakal pindah nih. Ya, betul. Tongkat Sedih ya. estafet ketua OSIS bakal pindah nih. Menurut Teteh, tantangan terbesar ketua OSIS selanjutnya apa? Oke, tantangan terbesar ketua OSIS selanjutnya itu yang pertama, tanggung jawab. Karena sebagai ketua itu yang paling utama itu tanggung jawabnya. Tanggung jawab yang sangat amat besar, di mana kita harus tanggung jawab kepada diri sendiri, siswa, guru, dan ya kepala sekolah dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua itu mentalnya. Harus siap berarti. Ya betul, ketua OSIS kan bakal menghadapi banyak cobaan, banyak orang yang berbeda karakternya. Dan hal yang pertama, kita tuh harus mempunyai mental yang kuat dan kecerdasan emosional juga. Keren banget. Jadi 3 hal itu. 3 hal itu ya. Nah, boleh kasih bocoran nggak sih kira-kira menurut Teteh ketua OSIS yang ideal menurut Teteh itu yang kayak gimana? Oke, ketua OSIS yang ideal tentunya ia yang bisa merangkul rekan-rekannya, yang bisa menjadi contoh yang baik, terus memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, dan bisa bertanggung jawab. Itu ideal banget sih menurut aku. Dan calon pemimpin yang visioner, memiliki tujuan untuk OSIS ke depannya. Nah, terakhir nih, Oke. mungkin tips singkat buat penerus Teteh, kayak mungkin pepatah, quotes, atau bahkan jokes juga boleh sih. Oke. Terserah Teteh aja. Dengerin baik-baik ya untuk calon ketua OSIS selanjutnya. Dengerin nih, Aku guys. ada pesan. Yang pertama, yaitu pemimpin bukan hanya berdiri di depan, tetapi membersamai dan menguatkan di belakang. Dan itu sangat cocok untuk seorang pemimpin, di mana kita gak hanya memimpin di depan, tetapi kita juga harus berjalan seiringan bersamaan dan menguatkannya di belakang. Gitu. Jadi kita gak cuman harus di depan, tapi ada fase-fase di mana kita harus di sampingnya dan di belakangnya. Dengerin tuh guys, siapa tahu abis kalian denger ini tiba-tiba ketularan nih jadi pengen ketua OSIS gitu kan. Iya betul. Ini gak cuman untuk ketua OSIS doang ya, Yes, tapi buat iya. teman-teman yang menjadi seorang pemimpin, itu menurut aku hal yang penting Iya. untuk kalian. Oke, mungkin karena
kita sekarang udah ada di penghujung acara nih teman-teman. Terima kasih banget buat Kak Alia sebagai narasumber kita dan bintang tamu pertama kita juga. Terima kasih banyak banget atas pengalamannya yang udah tadi di sharing-sharing gitu kan. Yang harapannya buat para penonton, sehingga penonton itu bisa mengambil pembelajaran dari pengalaman Teteh itu. Terima kasih Teteh. Terima kasih juga untuk Rumah Diksi dan Potos Komputer. Oke, aku juga punya pesan terakhir buat teman-teman. Boleh. Jangan takut untuk berani melangkah, karena setiap langkah itu apa ya, memberikan jalan untuk kita, dan siapa tahu jalan itu tuh jalan terbaik untuk kita. Jadi jangan untuk berani melangkah, apalagi melangkah untuk langkah yang besar seperti menjadi ketua OSIS. Promosi nih Iya. Oke. Nah, mungkin sampai segini saja. Terima kasih buat Alia sekali lagi dan para penonton yang udah ngikutin kita sampai sejauh ini. Saksikan terus episode lainnya di jam kosong saat yang mendengar untuk didengar. Terima kasih.